Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di dalam video The Chemistry yang akan membahas hari ini. Kita akan membahas tentang perubahan entalpi dan pembakaran bahan bakar. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, kok bisa ya suatu bahan bakar itu menyebabkan atau memberikan energi? Nah, sekarang kita akan tinjau tuh, kita akan cari tahu berapa banyak sih energi yang dihasilkan dari suatu pembakaran bahan bakar, gitu ya. Dan benar nggak sih kalau pembakaran bahan bakar itu nanti kamu akan mendapatkan, karena dia melepaskan energi harusnya eksotermik ya, dan berapa banyak energinya, dan bagaimana mengaplikasikan pengetahuan kita dalam menentukan perubahan entalpi yang sebelumnya itu dalam menentukan kalor pembakaran bahan bakar. Ya, kita mulai ya. Jadi tujuan video kali ini kita akan menentukan kalor pembakaran yang dihasilkan pembakaran bahan bakar minyak dengan perhitungan termokimia. Kebetulan di sini kita akan membahas dua bahan bakar yang paling sering kita gunakan. Oke. Kemudian jadi bahan bakarnya yang perlu kita ketahui, filosofi yang pertama itu adalah pembakaran bahan bakar itu merupakan reaksi eksotermik karena menghasilkan kalor ya. Itu harus disetujui ya. Jadi kalau misalnya kita punya gas LPG dibakar jadi api panas gitu ya. Kalau kita punya spektus dibakar panas gitu ya. Bensin itu juga sebenarnya menghasilkan panas, cuma lebih banyak digunakan panasnya itu atau energinya itu digunakan untuk menggerakkan motor atau menggerakkan kendaraan yang kita miliki. Nah, sekarang jadi setiap reaksi pembakaran, setiap reaksi pembakaran sempurna, diingatkan kembali bahwa setiap reaksi pembakaran sempurna itu menghasilkan CO2, gitu ya teman-teman ya. Dan di sini setiap pembakaran itu akan menghasilkan energi. Kenapa? Karena delta H-nya itu negatif, teman-teman. Jadi reaksinya selalu eksotermik. Nah, bahan energi yang dihasilkan dari pembakaran itu beda-beda, teman-teman, antara satu bahan bakar dengan bahan bakar lainnya. Jadi tergantung dari bahan bakarnya itu sendiri. Nah, jadi dan kalau pembakarannya bisa kita hitung. Paling sederhana itu menggunakan data energi ikatan rata-rata yang baru dijelaskan di video sebelumnya itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mulai menyelidiki ya. Kita akan mulai menyelidiki kalor pembakaran bensin. Jadi dari bensin kita akan menentukan berapa kalornya. Nah, ini adalah beberapa data energi ikatan yang kita butuhkan. Oke. Nah, bensin itu sendiri, sekarang kita mengandaikan kalau kita menggunakan 1 liter bensin bilangan oktan 90. Maka di sini ada isooktan, ada N-heptan. Massa jenisnya 0,7 gram cm minus 3 atau kubik, dan reaksi pembakarannya bensin terjadi secara sempurna dalam fase gas. Ini adalah pengandaiannya atau data lah ya istilahnya, kalau misalkan kita menggunakan bensin seperti ini. Nah, berapa nih energi yang dihasilkan? Oke. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan itu adalah maka massa bensin itu ditentukan dari massa jenis bensin dikalikan volumenya. Karena kita gunakan 1 liter, maka di sini 1000 mili, 0,7 adalah massa jenisnya. Maka kita mendapatkan 700 gram. Oke. Dan diingat, sekarang kita mau menentukan berapa sih isooktannya, berapa sih N-heptannya. Ingat, bensin itu adalah gabungan atau campuran dari isooktan plus N-heptan. Nah, di sini ada angka bilangan oktan, teman-teman. Bilangan oktan itu kan menyatakan perbandingan isooktan dengan N-heptan. Jadi isooktannya itu bilangan oktannya 90, berarti artinya isooktannya 90%, N-heptannya 10%. Jadi tinggal dikali dari 700 gram ini berapa isooktannya, berapa N-heptannya. Nah, dapat nih 630, 70 gram. Maka selanjutnya kita akan mencari mol masing-masing dengan cara membagi dengan MR-nya. Sudah dapat? Nah, sudah dapat, sekarang baru kita mulai melakukan perhitungan menggunakan energi ikatan. Nah, ini adalah reaksinya, teman-teman. Reaksinya itu dibuat balance ya, teman-teman, jangan lupa. Kemudian kita mulai menghitung. Oh, ada berapa ikatan C dengan C, ada berapa C dan H, ada berapa ikatan O dan O. Terus ini dihitung sampai juga untuk energi ikatan produk. Nah, maka kita mendapatkan untuk pembakaran 1 mol isooktan itu dapatnya segini. Kalau 1 mol N-heptan maka dapatnya segini. Oke. Maka karena di dalam 1 liter itu terdapat 5,53 mol, maka tinggal dikali. Maka dapatnya segini. Ya, minus 27.000 ya. Sedangkan yang M-heptan dapatnya minus 3117,1 kJ.
Sudah dapat, maka tinggal dijumlahkan. Nah, maka pembakaran sempurna 1 liter bensin itu menghasilkan minus 31.101,66 kilojoule. Besar ya. Oke. Nah, itu kalau bensin. Sekarang bagaimana LPG? Kalau andaikan kita menggunakan LPG bersih, berat bersihnya 3 kg. Nah, gas LPG itu biasanya terdiri dari 60% propana dan 40% butana. Oke, nah sekarang pembakaran dianggap sempurna. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah 60% kalikan 3 kilo. 3 kilonya itu 3000 gram, maka dapatnya 1800. N-butanenya 1200. MR yang ini cari mol masing-masing. Nah, sudah dapat cari mol, sekarang kita akan mencari energinya. Energi pembakaran 1 mol propana ini kalau dihitung pemutusan dikurang penggabungan atau pembentukan ikatan, maka dapatnya minus 2000 lebih. Sedangkan yang butana dapatnya minus 3000 lebih. Nah, karena di dalam 3 kg LPG dapatnya 40,9 mol, maka tinggal dikalikan. Nah, ini 20,7 mol, maka tinggal dikalikan lalu dijumlahkan, maka kita dapat pembakaran 3 kilo LPG mendapatkan minus 86.000 kilojoule. Nah, energi inilah yang dirasakan sebagai panas dan digunakan sebagai untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman yang bisa dijelaskan untuk reaksi pembakaran atau menentukan energi pembakaran menggunakan metode. Berarti kita menggunakan data energi ikatan ya. Jadi menggunakan data energi ikatan untuk menentukan delta H. Nggak ribet ya teman-teman, bisa ya sebenarnya untuk menghitungnya, sederhana banget. Oke, nah terima kasih untuk perhatiannya dalam video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.